Bentar. Halo, selamat siang semuanya. Kami peserta Latsar asal Kota Bekasi tahun 2022, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami mau membahas mengenai reshaping berakhlakologi yang merupakan materi agenda dari pembelajaran Latsar kami di agenda kedua. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami mau mengevaluasi nih, sama membandingkan bagaimana praktek atau implementasi dari nilai-nilai berakhlak yang merupakan core value ASN di tempat kerja kami masing-masing. Jadi kami akan membahasnya bersama-sama. Nah, di saat ini sudah ada kelompok 3, 3B ya. Nah, terdiri dari 4 orang dan cuma satu laki-laki di sini. Nah, kami akan bahas 7 poin itu satu persatu dan sama-sama melihat nih, di mana poin-poin yang paling menonjol di instansi kami masing-masing. Ya, eh, mari kita sebelumnya perkenalan dulu ya. Gimana ya teman-teman ya? Kita perkenalan dulu mulai dari laki-laki yang beruntung di kelompok ini dah. Kami persilakan kepada Pak Eri untuk memperkenalkan diri, nama, asal instansi dan jabatannya. Terima kasih Mbak Dewi. Perkenalkan, nama saya Eri Iswandi. Saya dari UPTD Puskesmas Bintara Jaya, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dengan jabatan Ahli Pertama Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Terima kasih Pak Eri. Selanjutnya ada Mbak Nurul, Mbak Rosmi Nurul. Ya, silakan Iya, Mbak perkenalkan diri. ya. Perkenalkan, nama saya Rosmi Nurul Habibah. Saya dari UKPBJ Kota Bekasi di bagian pengelola pengadaan barang dan jasa. Pengalaman desa. Lalu ada Mbak Aulia. Silakan Mbak. Mau dipanggil Mbak atau Teteh nih? Boleh dua-duanya. Oh ya Kakak juga udah, nggak Teh. apa-apa. Mbak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Dahani Ariadna dari UPTD Puskesmas Ciketing Udik sebagai ahli pertama apoteker. Ahli pertama apoteker berarti, oh yang terakhir saya Dewi Mariana, asal instansinya PDD Puskesmas Mustika Jaya sebagai ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat, sama seperti Pak Eri ya, sama Kak Eri ya. Oke, nah dari 4 orang ini ternyata cuma satu nih yang beda instansinya. Nah kita coba nih lihat bagaimana eh, aplikasi atau implementasi dari core values berakhlak itu di instansi yang berbeda ya, dari instansi sekda tadi ya Mbak Nurul ya. Ya, Setda, Sekretariat Oke, Daerah. oke. Sebelum untuk yang pertama dari berorientasi pelayanan nih, core value berorientasi pelayanan. Nih, coba deh kalau dari Mbak Ulia di puskesmasnya atau di instansinya seperti apa nih? Untuk di Puskesmas Ciketing Udik ya, itu berorientasi pada pelayanannya, itu contoh penerapannya, kita tuh selalu 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bukan cuma untuk di pasien aja, tapi kita di sama-sama untuk rekan kerja juga harus 5S juga. Nah, selain itu juga kita harus berpenampilan rapi dan bersih di lingkungan kerja gitu. Hmm, Khususnya untuk pelayanan farmasi, kan saya bagian farmasi nih. Itu memberikan hmm. pelayanan informasi obat itu pada pasien dengan jelas dan mudah dipahami gitu. Oke, jadi supaya masyarakat yang berobat juga merasa senang ya ketemu kita gitu ya. Iya, Oke, gitu. nah kalau dari Mas Eri, Pak Eri atau Kang Eri, terserah dah yang mana nih? Ya, Gimana? nah jadi kalau saya dari UPTD Puskesmas Bintara Jaya ya, kebetulan puskesmas saya itu sudah masuk ke dalam puskesmas yang BLUD, artinya kita sudah diberikan Hmm, kewenangan untuk mengolah dana. Nah, jadi salah satu kenapa berorientasi pelayanan ini sangat penting bagi kami karena selain ini memang kewajiban kita sebagai ASN dalam melayani masyarakat, juga ini juga berpengaruh nantinya pada insentif yang diberikan oleh BPJS Kesehatan ya, karena kan ada Jaspel. Nah, jadi ini ada dua sisi baik. Ya, pertama kita sisi baiknya di pada masyarakat itu masyarakat bisa senang menerima, dan yang kedua itu pada sisi petugas karyawan itu bisa mendapatkan bonus yang lebih besar karena dengan banyaknya masyarakat itu artinya banyak besar juga kapitasi yang ada di puskesmas. Nah, jadi kondisinya di Kelurahan Mitra Jaya itu kan fasilitas kesehatan itu
ada beberapa ya. Jadi salah satu bukti bahwa puskesmas kami itu sudah menerapkan orientasi pelayanan yang baik itu dengan melihat jumlah kapitasi puskesmas kami itu bisa dinilai lebih besar daripada instansi atau fasilitas kesehatan tipe satu atau yang tipe pertama yang lainnya seperti itu Kak Dewi. Oh, jadi masyarakat banyak berobat ke sana karena ya memang merasakan bahwa pelayanannya di sana juga baik gitu ya. Oke, ada saling ya seperti bilang saling menguntungkan juga ya. Ya, Petugas juga bisa mendapatkan hak mereka gitu ya setelah mereka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Begitu ya Mas Eri ya? Oke, ya. Terus kalau Mbak, aku dulu deh puskesmas yang sama juga ya, sama-sama puskesmas. Nanti kita bandingnya ke Setda. Kalau di Mustika Jaya sendiri itu sih selalu berusaha untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat, termasuk ya salah satunya itu dengan melihat nih kebutuhan masyarakat itu apa sih sekarang gitu. Nah, yang terbaru itu adalah dengan membentuk poli PDP itu poli PDP untuk penderita HIV. Jadi tidak hanya untuk masyarakat umum, tapi juga untuk lingkup masyarakat dengan penyakit HIV pun mereka merasakan pelayanannya, mereka jadi orientasi juga, gitu ya. Kemudian yang terasa juga pasti teman-teman di puskesmas juga yang lain merasakan tuh waktu pandemi COVID kemarin gitu ya, semuanya bekerja dengan ekstra gitu ya, semuanya turun ke lapangan, nggak melihat apa itu tugasnya dia siapa sih, nggak melihat dia siapa di situ, semuanya turun gitu ya untuk yaitu memper meminimalisir kasus COVID dan juga menanggulangi gitu ya kasus COVID. Terus juga kalau kayak di yang saya lihat ya gitu dan juga yang kita sama-sama kerjakan itu di puskesmas, misalnya nih ke puskesmas tuh datang nih orang tua atau ibu hamil yang butuh kursi roda atau oksigen segera gitu. Nah, yang saya lihat itu ya semua orang turun gitu. Siapa yang paling cepat bisa menjangkau itu dia segera kerjakan gitu. Jadi nggak cuman yang itu tuh petugas umum gitu, enggak, tapi semuanya terlibat gitu, melihat melihat kebutuhan yang segera dan mereka langsung mengerjakan saat itu juga mengerjakan langsung tanpa ya menunggu-nunggu gitu. Nah, sama juga seperti tadi Mbak Aul ya, memberikan pelayanan dengan ramah gitu, tidak melihat latar belakang dari siapa sih yang berobat ke sana atau siapa sih yang mengunjungi puskesmas, semuanya sama rata tanpa melihat latar belakang atau status sosialnya. Nah, itu yang kalau di Puskesmas Mustika Jaya. Nah, kalau Mbak Rosmi Nurul nih, di Setdah bagaimana di Beda dalam sendiri penerapan ya orientasi saya. pelayanannya? Ya, kalau di saya itu ada sistem namanya SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Nah, kalau itu kalau untuk masyarakat atau pengusaha ya biasanya yang ingin menjadi penyedia itu biasanya datang ke kami untuk mendaftarkan diri di SPSE. Nah, kami akan memberikan pelayanan yang ramah, cekatan, sopan, dan juga sabar dalam menghadapi mereka. Karena kan terkadang tidak semua orang tahu ya tentang SPSE ini. Jadi kami kan harus menjelaskan secara detail, sopan, sabar terhadap mereka. Itu sih. Oh, oke. Jadi memang kembali melihat bahwa ya tidak semua eh, apa lapisan masyarakat tuh sabar gitu ya kalau apa terhadap pelayanan saat mau butuhkan pelayanan. Jadi akhirnya ada sistem seperti itu untuk membantu supaya semuanya juga Ya, lebih cepat pakai gitu ya Mbak ya. sistem Pelayanan kepada elektronik mereka sih. pun lebih cepat sistem Untuk elektronik dan memudahkan juga kalau secara dan elektronik. memudahkan juga. Jadi akhirnya mereka puas nih ketika datang gitu ya untuk menerima pelayanan. Jadi sebenarnya kita udah untuk di instansi masing-masing berarti sudah menjalankan ya teman-teman ya untuk poin yang berorientasi pelayanan ini ya. Hanya mungkin kebutuhannya yang berbeda gitu, untuk lapisan masyarakatnya. Kalau saya, Mas Eri sama Mbak Aul kan itu di kesehatan gitu ya. Tapi kalau Mbak Nurul itu lebih ke bidang Nah, umum ya, masyarakat umum gitu ya Mbak ya. Yang ya, apalagi sama pengusaha gitu ya. ya. Oke. Ya, kira-kira ada tambahan lagi nggak untuk yang berorientasi pelayanan? cukup. Cukup ya? Oke, ya, ya. Oh ya, satu lagi saya baru ingat nih. Ya, di puskesmas tuh biasa satu orang bisa pegang beberapa program ya. Iya, Benar nggak betul. sih, Mas? Nah, Banyak. iya bisa banyak karena memang di programnya puskesmas itu banyak ya. Itu salah satu juga yang menunjukkan bahwa memang orang-orang yang bekerja, karyawan puskesmas itu orang-orang yang cekatan gitu ya. Jadi mereka bisa diandalkan untuk mengerjakan beberapa program. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Apa nih yang kedua?
core values-nya? Akuntabel. Akuntabel. Itu apa kata kuncinya apa ya? Kata kuncinya itu adalah integritas, Integritas. kemudian Disiplin. konsisten, nah, disiplin. Nah, kalau di Puskesmas Bintara Jaya, gimana, Mas Eri, untuk yang poin kedua akuntabel ini? Nah, secara akuntabel kita itu kan karena pelayanan ya, Kak Dewi ya. Jadi kita itu puskesmas itu mungkin teman-teman juga merasakan ya, adalah instansi yang paling pagi untuk membuka pelayanan di masyarakat. Jadi Iya. misalnya di instansi lain itu baru buka 7.30. Nah, kita di puskesmas itu sudah buka pukul 7 ya. Dan itu artinya kita harus hadir di puskesmas itu sebelum jam 7. Nah, ini adalah salah satu bukti akuntabel dari Puskesmas Bintara Jaya. Ya, jadi kita setiap jam 7 itu sudah ready, sudah siap untuk menerima masyarakat yang sedang berobat. Nah, itu salah satunya. Untuk lainnya mungkin bisa ditambahin teman-teman. Disiplin ya, Mas Eri ya. Disiplin ya. Disiplin untuk waktu kerja ya. Nah, kalau Mbak Ul gimana? Aku dari sisi farmasinya ya, pelayanan farmasinya. Kita tuh akuntabel itu contohnya kan memberikan pelayanan obat itu nggak sembarangan ya, secara tepat gitu untuk menghindari kesalahan pemberian obat kepada pasien. Karena kalau kesalahan obat aja, misalnya kita nih kasihnya tetes mata, nah, harusnya tetes telinga, itu kan bahaya juga dong buat pasien. Jadi emang kita perlu perlu tanggung jawab nih terhadap pekerjaan kita gitu kan. Nggak sembarangan kita bisa ngasih obat. Oke, jangan sampai salah kasih obat ya. Ntar bukannya sembuh pasiennya, malah yang nambah penyakitnya ya. Oke, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya ya, terhadap tugasnya ya Mbak ya. Kalau Mbak Nurul gimana Mbak? Kalau di saya sih setiap 3 kali seminggu ya ada apel pagi ya. Kami juga rutin, maksudnya selalu datang untuk apel pagi. Terus juga kalau kami di akhir hari, setelah mau jam pulang kerja tuh bikin laporan kinerja harian. Jadi kita tahu masing-masing departemen tuh, masing-masing bagian kerjaan hari itu apa aja dan yang belum tercapai tuh apa aja gitu sih. Oh, jadi selalu ada evaluasi harian Ada ya Mbak ya? evaluasi. Iya. Wah, itu bisa dicontoh sih sebenarnya ya. Untuk kita yang di Puskesmas juga ya, Mas Eri dan Mbak Aul ya. Gitu ya. Oke, oke. Kalau dari sisiku ya hampir sama dengan teman-teman. Salah satunya juga yang memanfaatkan ya dengan efisien peralatan, sarana prasarana yang ada di Puskesmas. Kadang-kadang kan eh, ada lupa nih AC belum dimatiin atau apa. Nah, kita di Puskesmas selalu berusaha nih pulang kerja atau ketika memang peralatan elektronik ataupun juga sarana prasarana yang di tempat kerja itu tidak digunakan ya dimatikan. Itu kan salah satu tanggung jawab juga untuk efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sarana prasarana di tempat kerja. Iya, ini juga pasti sama ya, hampir-hampir sama ya di tempat setiap masing-masing pekerjaan, tempat pekerjaan masing-masing ya. Oke, ya, next kita lanjut yang kompeten. Nah, untuk yang kompeten ini bagaimana? Siapa yang mau cerita duluan nih di tempat kerjanya seperti apa? Mbak Ya, Nurul boleh kali duluan. Tadi siapa nih? terakhir mulu ya. Oh, saya. Ya, Mbak Nurul. Kalau di saya sih biasanya ada ini apa namanya pelatihan atau seminar. Biasanya salah satu mewakili salah satu tim anggota itu ikut apa pelatihan seperti itu. Kalau yang terbaru tuh ada pelatihan apa tuh Simple Bank ya. Iya itu Hmm, untuk beberapa, tapi nggak beberapa perwakilan ikut di pelatihan tersebut sih untuk apa ya? Untuk meningkatkan kompetensi masing-masing anggota PBJ. Itu aja hmm, sih. oke. Ada pelatihan-pelatihan ya, diikuti gitu ya Mbak ya. Kalau yang teman-teman lain gimana? Kalau dari tempat saya ya, jadi kompetensi petugas itu kan memang sangat dibutuhkan ya, apalagi kalau kita bekerja di bidang medis, karena itu sangat vital kan urusannya urusan nyawa. Jadi Hmm, tempat kita itu diletakkan orang-orang yang berkompeten di posisinya masing-masing. Misalnya ya dokter untuk memeriksa, apoteker untuk memberikan obat gitu ya.
Nah, tetapi memang salah satu kendalanya itu adalah seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi di awal tadi ya, ada memang Hmm. beberapa yang memegang lebih dari satu program. Misalnya ketika dia petugas apoteker, dia juga bertugas untuk keuangan di instansi gitu kan. Nah, pada beberapa poin itu harus bekerja lebih ekstra untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, mungkin ini bisa menjadi evaluasi ya, khususnya bagian SDM, supaya bisa merekrut lebih banyak lah sesuai dengan anjabnya. Jadi yang diperhatikan di bidang kesehatan itu ternyata tidak hanya kesehatan gitu, juga memerlukan kompetensi-kompetensi lain sebagai penunjang terlaksananya itu tadi ya, pelayanan di kesehatan, misalnya yang bagian ekonomi. Nah, kita belum ada nih puskesmas orang yang ngurusin perekonomian seperti itu. Itu kali bentuk Hmm. evaluasinya Mbak Dewi. Oke, jadi ya tadi satu sisi juga memang bisa diandalkan, tapi satu sisi juga mungkin jadinya ada beberapa job yang dikerjakan oleh satu orang gitu ya. Itu Iya. yang saya lihat. Jadi memang eh, akhirnya ya, tapi satu sisi juga bisa mengembangkan kompetensi mereka juga ya. Akhirnya Benar. mereka bisa ahli di beberapa bidang juga ya. Iya. Oke, kalau Mbak Ul gimana? Hmm, aku tambahan aja kali ya. Jadi bukan Hmm. hanya kita mengikuti seminar, pelatihan, kita juga rekan kerja juga, pokoknya sama-sama tim nih, itu harus bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang kualitas, memberikan pelayanan dengan kualitas yang terbaik gitu. Jadi kita sih sama masing-masing punya kompeten, tapi kompetensi ini lebih baik kalau misalnya kita bekerja sama dengan baik untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang terbaik. Oke, jadi kompeten tidak hanya untuk diri sendiri gitu Mbak ya kalau Iya, kita untuk tim Mbak, tapi juga. juga saling membantu ya. Hmm, Oke, kalau jadi ada itu kesulitan. sih kalau di saya kalau misalnya ikut seminar atau pelatihan itu biasanya saling berbagi juga apa yang didapat di seminar atau pelatihan itu ya. Oke, kemudian kalau misalnya ada yang belum tahu, saya sharing pengalaman sendiri sih. Jadi di tempat saya kan awal masuk itu belum tahu tuh pakai tensimeter manual gitu ya. Karena kan kalau di penyuluh kan memang kita nggak pegang alat Nggak belajar kesehatan, cuma begituan ya. tahu ya, cuma tahu umum aja gitu ya. Tapi ketika sampai di puskesmas gitu ya ada teman yang mau bantu saya karena memang ada kebutuhan tenaga untuk divaksinasi gitu ya, untuk tenaga screening dan akhirnya diajarin saya untuk memakai tensi manual. Jadi pada akhirnya saya juga kompetensi kompetensi saya ketolong juga terbantu gitu dengan adanya bantuan dari teman. Akhirnya saya bisa pakai itu namanya tensi meter manual dan bisa bantu nih tidak hanya ketika penyuluhan tidak hanya sekedar penyuluhan tapi juga bisa bantu ketika ada kegiatan vaksin saat penyuluhan gitu ya atau ya saat vaksin butuh seorang yang bisa bantu tensi ya saya bisa bantu gitu dan kalau misalnya kunjungan puskesmas lagi rame ada tenaga dibutuhkan ya saya bisa bantu juga gitu jadi secara kompetensi juga akhirnya ketolong dengan teman yang menolong saya gitu ya jadi selain ahli di bidangnya kita masing-masing, tapi juga mau untuk ya berlatih, mau terus belajar dan mau juga untuk diajar. Berarti seperti itu ya. Mbak Dewi. Ya, iya. Oke, untuk nilai yang keempat ada apa nih nilainya? Core value-nya Harmonis. Harmoni ya. harmonis. Nah, harmonis ini gimana nih penerapannya kalau tempat kita masing-masing? Kalau Mbak Nurul gimana nih? Pertama deh sekarang. Oh iya, kalau di saya sih kan ya apa tuh anggota tim BPC kan berasal dari suku, ras, agama yang berbeda-beda ya. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, akrab, kekeluargaan tuh kalau kami setiap seminggu sekali ada acara futsal Hmm. untuk laki-laki. Terus kami juga ada acara gathering bersama-sama supaya rasa kekeluargaannya lebih besar sehingga dalam lingkungan kerja pun menjadi nyaman dan lebih akrab satu sama lain. Itu aja Oh, sih. oke. Jadi menjalin kebersamaan ya Mbak ya, ada Menjalin kegiatan-kegiatan kebersamaan. untuk menjalin kebersamaan itu. Kalau di tempat lain gimana? Tempat di puskesmasnya Mas Eri, di puskesmasnya Mbak Aul, dan termasuk puskesmasnya sendiri gimana? Untuk Kalau di puskesmas saya ini. itu ya, eh, secara lingkungan kerja itu ya bisa dinilai sangat harmonis ya. Jadi
secara kultur Hmm. itu sangat baik. Jadi kita tuh saling menolong, saling bukan hanya soal kerjaan ya. Jadi kita kadang-kadang untuk merekatkan kekeluargaan tuh makan-makan bersama gitu. Atau saling mengingatkan misalnya ada hari besar keagamaan, saling mengucapkan selamat atau saling mengucapkan selamat ulang tahun. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat harmonis tempat kita itu tetap terjaga gitu, Pak Dewi. Oke, jadi hampir mirip ya. Tetap ada kegiatan-kegiatan yang membentuk kebersamaan gitu ya. Kalau tadi dari Mbak Nurul dari sisi olahraga gitu ya. Dan dari Mbak Mas Eri nih, kalau di puskesmasnya makan bersama, mengucapkan selamat ulang tahun gitu ya. Iya betul. Oke, kalau Mbak Ul gimana? Sama sih Mbak. Kita Hmm. tuh hampir tiap hari ya. Kalau misalnya habis istirahat tuh nggak cuma PNS doang ya, TKK, Hmm. gitu kan kita bareng-bareng ngumpul buat makan-makan bersama gitu, bawa masing-masing makanan dibagi-bagi. Kadang di hari tertentu malah kita senam bareng nih, gitu, senam bareng tiap pagi, terus juga nanti siangnya bawa bakso gitu kan, makan bareng-bareng di sana. Itu kan bentuk harmonis di tempat kerja juga. Iya, berarti keselarasan jalan sama-sama gitu ya, bareng-bareng Iya. gitu ya, di harmonisnya. Nah, kalau di musik aja sendiri ya sama seperti teman-teman juga sih. Ya, untuk kadang kita ada kegiatan kayak liwetan bersama, tuh makan yang di atas daun, makan bareng-bareng, terus juga perayaan ulang tahun bareng-bareng gitu ya. Misalnya kayak ya ada yang melahirkan, kunjungan melahirkan gitu misalnya kita kunjungi. Terus ya mungkin ini juga sama sih kayak teman-teman juga gitu. Misalnya ada satu yang tidak bisa masuk kerja, kita tuh sama-sama bisa saling backup gitu ya. Jadi pekerjaannya pun tidak terlantar gitu ya. Kita tetap bisa saling backup pekerjaan teman kita yang misalnya belum bisa hadir karena berhalangan untuk bekerja gitu ya. Terus kalau untuk program nih, kalau untuk program kerja, apakah misalnya ada program kerja A nih, apakah yang lain mau ikut membantu atau ya udah itu kan programnya si A gitu. Di tempat kerja masing-masing gimana? Ya, saya juga merasakan ya bantuan dari teman-teman di tim. Jadi kita tuh ada tim-tim yang memang spesifikasi misalnya yang bagian UKM kan, atau bagian kebetulan saya juga memegang HIV gitu. Nah, jadi Mm-mm. harmonisnya itu terasa ketika kita saling bekerja sama dan sama-sama bekerja. Gitu. Jadi saling tolong menolong lah untuk mencapai kesuksesan program kita. Jadi nggak mementingkan diri sendiri sama nggak mementingkan program sendiri ya Mas ya? Iya betul. Iya, jadi sama-sama saling mensukseskan lah ya, itu pekerjaan dan juga program. Kalau di Setda gimana? Seperti itu juga Sama nggak sih sih. Mbak? Mm-mm. Sama, di saya juga ada yang bagian sistem, ada yang bagian hukum, ada bagian pengadaan. Tapi kalau misalnya ada yang bagian sistem ada program tertentu, bagian lain juga saling bantu, saling tolong menolong kalau ada program-program khusus. Iya, tidak cuma mementingkan program sendiri ya. Oke, ya kita lanjut ke yang nilai yang kelima yaitu loyal. Loyal ini kan kata kuncinya itu komitmen, dedikasi, terus kontribusi ya, sama nasionalisme dan pengabdian. Nah, kalau di instansi kita gimana nih penerapannya untuk nilai core value yang loyal ini? Boleh dari Mbak Aulia? Kalau untuk loyal ya contoh penerapannya, eh, merahasiakan kejadian atau masalah yang ada di puskesmas ya. Jadi nggak Hmm. perlu sebarluaskan di umum gitu kan. Hanya cukup untuk kita kita aja, dan solusinya juga eh, kita bicarakan bareng-bareng gitu. Bagaimana nih solusinya untuk bisa memperbaiki gitu. Itu salah satunya. Gitu. Oke, terbuka ke dalam tertutup keluar ya. Iya. Yaitu informasi disimpan di dalam instansi saja. Itu hanya yang di dalam saja mengetahui, tidak perlu membicarakannya di luar, gitu ya. Nah, kalau Mas Eri gimana, Mas? Nah, kalau di saya itu ya, saya menerapkan nilai-nilai loyal itu untuk apa namanya, saya tuh rela berkorban untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Misalnya, kalau saya kan bagian promkes ya, jadi kita itu dalam promkes itu butuh banyak lah alat untuk penunjang teknis kegiatan. Misalnya, untuk membuat video kita perlu laptop, kita perlu kamera, kita perlu eh,
untuk apa kaki-kaki untuk merekam gitu. Atau kita perlu media, kita perlu printer, poster dan sebagainya. Nah, kadang-kadang namanya kita masuk instansi kan untuk pengadaan-pengadaan itu kan untuk pengajuan itu kan ini ya apa namanya perlu proses mungkin misalnya diajukan hari ini diadakan tahun depan gitu kan nah berhubung kan kita masuknya pertengahan dan belum ada yang kita ajukan nah jadi kita tuh berkorban lebih besar untuk mencapai capaian-capaian yang kita targetkan misalnya kita mengeluarkan dana lebih lah untuk mencetak spanduk dan sebagainya jadi nah, nilai loyal itu bisa kita terapkan dalam diri kita sendiri seperti itu, Mbak Dewi. Oh, jadi mau berkorban ya Mas ya, Iya, nggak betul. menunggu gitu ya. Kalau Nah, nunggu-nunggu iya, yang dibutuhkan ya nggak jalan gitu ya. iya. Gitu ya Jangan Mas. gara-gara nggak ada dana, program nggak jalan kan. Ya. Mm, mm, mm. Oke, jadi ya itulah ya pengabdiannya Mas Eri gitu ya. Salah satunya dengan yang mau berkorban untuk sarana atau prasarana ataupun ya kalau butuh yang dibutuhkan lah untuk supaya program atau kegiatan pelayanan pada masyarakat berjalan gitu ya Mas ya. Ya, oke, oke. Ya kalau Mas Mbak Nurul gimana Eh, untuk yang hampir lain? sama, hampir sama sih kayak Kak Aulia ya. Kalau ada masalah di dalam tuh kita selesaikan bareng-bareng dan nggak tidak perlu sampai keluar informasi-informasi yang masalah-masalah tersebut. Terus sama kalau di saya biasanya ada kerja lembur jika diperlukan. Kadang-kadang Oh, tuh perlu lembur kalau lagi banyak paket pengadaan. Iya. iya ya. Iya, Lemburnya sama tanpa ya. minta uang lembur ya, Mbak Nurul. Iya, tentunya Oh ya sama ya pastinya semua Jadi loyalitas ya, Ya, loyalitas untuk loyalitas loyalitas. waktu instansi ya sama. dari segi waktu ya berarti ya Mbak iya ya. Ya, sama sih kalau andaikan butuh apa mengerjakan sesuatu dengan waktu yang lebih lama dari jam pulang kerja ya iya bersedia gitu ya. Itu juga yang dilakukan di kita, saya dan teman-teman di Puskesmas Mustika Jaya gitu ya. Terus ya salah satu tadi sempat Mbak Aul atau Mbak Rosmi itu Mbak Nurul yang menyebutkan soal apel gitu kan iya juga gimana salah satu bentuk nasionalisme kita juga kan itu mengikuti apel kalau di Pusdikaj sih Senin sampai Kamis gitu ya dan itu dilakukan sebelum jam pelayanan mulai jadi otomatis ya karyawannya masih datang lebih pagi lagi lebih gitu ya pagi. itu juga kan sebenarnya melatih komitmen untuk karyawan yang ada di Puskesmas Mustika Jaya untuk bisa datang lebih pagi gitu ya terus juga salah satunya lagi itu yang kalau hari libur atau hari Minggu diminta untuk masuk gitu ya ada keadaan urgensi Hmm. atau juga eh, Iya. ada kegiatan yang membutuhkan gitu ya kita masuk di hari Minggu atau libur nah itu juga salah satu bentuk loyalitas yang dikerjakan di Puskesmas Mustika Jaya dan sepertinya juga puskesmasnya ataupun juga instansi lain juga sama ya gitu ya harus siap sedia gitu ya Izin apalagi Mbak namanya Dewi, puskesmas. ini waktunya tersisa 10 menit. Oh ya udah. Oke, kita lanjut nih untuk yang adaptif gimana? Nah, kalau adaptif, Hmm. kalau di saya itu kan kita sebagai ASN itu kan banyak menerima update-update ya. Misalnya sekarang itu ada update Epuskes kan. Nah, jadi kita Mm-mm. harus menerima perubahan-perubahan itu dan itu terlaksana dengan baik. Atau yang sekarang lagi banyak juga si Sukma, ya, survei kepuasan masyarakat. Nah, itu juga kita selalu Mm-mm. mendukung lah untuk perubahan-perubahan yang ada di tempat bekerja seperti itu. Digitalisasi lah ya, Mas Iya, ya. betul. Oke, kalau Mbak Ul gimana Mbak? Kalau di tempatku ya, ya sama sih kan banyak nih sekarang pelaporan lewat digital kan, Senile, Siha gitu-gitu kan. Mm. Jadi eh misalnya satu orang kita nggak tahu kan, misalnya kita butuh nih bantuan, jadi kan gimana ya aku bilangnya ya. Jadi satu orang yang bisa gitu kan digital karena kita harus menyesuaikan kita bareng-bareng rame-rame untuk Mm. melatih gitu kan digital ini. Nah terus selain itu juga kalau di Ciketing Udik itu kita bikin Google Docs nih. Nah Mm-mm. Google Docs itu jadi eh, isinya itu ada nama-nama pasien, terus juga ada diagnosisnya,
Jadi semua itu bisa ngelihat pasiennya siapa, umur berapa, diagnosisnya apa, terus juga farmasi obat-obatnya itu apa gitu. Jadi kita mencari perubahan dari itu gitu Google Docs itu biar semua Jadi bisa lihat center data terbuka gitu ya gitu. Mbak Ul ya. Ya Center data. transparansi data. Nah, transparansi data jadi semua bisa melihat gitu ya yang di karyawan gitu ya. Itu mulai Jadi dari historis di pasiennya seperti itu ya Mbak ya. iya, mulai Oh, tahun ini. oh, baru nih mulai tahun ini. Oke, kalau Mbak Nurul gimana nih? Kalau Implementasi di adaptif. saya, Ya. iya, kalau adaptif di saya di tim PPJ itu ada acara ngopi tiap 2 minggu sekali, tiap hari Jumat. Itu acara ngobrol pengadaan pagi-pagi. Nah, di situ dibahas mengenai peraturan-peraturan terbaru, diskusi ya, lebih ke diskusi mengenai peraturan-peraturan PBJB yang terbaru. Terus nanti kita penerapannya gimana nih dalam nanti pengadaan dan pelayanannya Oh, gitu. oke. Jadi memang kalau adaptif ini lebih ke bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi baik dari sisi Iya, aturan, sisi benar. lingkungan gitu ya. Jadi kita bisa menerapkan itu. Kalau dari saya sih Mustika Jaya ya mungkin yang lain juga sama itu termasuk satu kayak pemanfaatan media sosial untuk penyebarluasan informasi ya, juga untuk sebagai sarana komunikasi gitu online kepada masyarakat ya. Oke, ya terakhir nih kolaboratif. Ya, kalau kolaboratif ini gimana nih? Kalau implementasinya di Puskesmas Bintarajaya, Mas Eri? Kalau di Puskesmas Bintara Jaya itu kolaboratif itu kita dengan bekerjasama ya dengan instansi-instansi di sekitar kita. Misalnya kita bersama dengan kelurahan untuk Hmm. penyelenggaraan kegiatan atau untuk mengumpulkan massa. Kemudian kita juga bekerja sama itu dengan kader. Kita libatkan dalam banyak kegiatan kita. Dan tentunya kita juga bekerja sama dengan instansi kesehatan di sekitar kita dan namanya PPM ya, Public Private Mix, kerjasama antara pemerintah dan swasta, misalnya untuk pengentasan TB. Nah, seperti itu. Oh, iya. Oke, kalau Mbak Ul gimana? Itu kan kalau dari sisi ininya kerjasama dalam bidang program-program yang seperti itu. Kalau untuk di Apotek sendiri itu gimana kalau untuk yang kolaboratifnya ini? Uh, kita tuh antar sesama rekan kerja farmasi ya. Itu karena kemarin itu kan di Ciketing Udik belum ada apa-apa ya. Maksudnya AA juga nggak ada, Hmm. apoteker juga nggak ada. Nah kita benar-benar apa nih buat jadi mempermudah gitu kan, mempermudah kita. Jadi ya itu kita kerjasama berdua bikin SOP sendiri, terus juga kita merapi-rapikan gudang juga berdua gitu kan. Karena emang untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan tuh nggak bisa kalau sendiri gitu. Apoteker harus bisa kerjasama sama AA juga gitu mengenai pelayanan juga. Jadi kayak tiap hari nih selama seminggu kita bikin rencana untuk harus kelar semuanya gitu kan. Kita harus bagi-bagi gitu kayak aku bagian gudangnya, nanti si A ini bagian apoteknya dan pelayanannya gitu. Oke, jadi bekerja sama dengan tim kerja juga berarti ya Mbak ya? Iya. Oke, kalau dari ini Mbak Rosmi Nurul di Sedap bagaimana nih untuk kolaboratifnya? Kalau saya kan di PBJ itu ada program P3DN ya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kami tuh berkolaborasi bekerja sama dengan Diskop UKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM untuk supaya mereka bersedia bergabung menjadi penyedia di PBJ. Jadi nanti Hmm, untuk pengadaan barang tuh lebih ke produk-produk lokal. jadi melibatkan pihak luar juga ya Mbak ya untuk Iya, penyediaan barang-barang dinas itu ya. lain. Ya, ya, untuk di Puskesmas Mustika Jaya sendiri sama teman-teman, jadi bekerja sama dengan pihak-pihak baik itu instansi kesehatan maupun juga lintas sektor RT, RW, kelurahan, kecamatan, sekolah gitu ya demi untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal gitu karena ya memang kalau untuk kolaboratif ini memang kata kuncinya adalah kerjasama, tidak bisa berjalan sendiri gitu ya untuk mengerjakan dan juga mencapai setiap tujuan dari instansi kita masing-masing. Oke, ya, oke, sekian dulu ya untuk podcast kita sore hari ini membahas dari 7 nilai berakhlak core value-nya ASN. Semoga podcast kita ini boleh bermanfaat buat setiap yang mendengarnya. Terima kasih buat Mas Eri, Mbak Aul, dan juga Mbak Nurul. Selamat sore semuanya. Sore. Sore.